Assalamualaikum, hai. Oke guys, aku agak nggak pede buat senyum sebenarnya. Unjuk gigi kayak gitu kan biasanya kalau aku opening pasti Assalamualaikum, hai gitu. Tapi kemarin aku baru ada kecelakaan, bukan kemarin sih, Desember kemarin. Aku baru aja kecelakaan, sebenarnya jatuh dari motor dan gigi aku hilang satu gitu. Jadi ini pakai gigi tiruan gitu, gigi palsu. Jadi sebenarnya nggak pede tapi it's okay, nggak apa-apa. Oke, langsung aja ke videonya. Oke guys, di video kali ini aku mau share terkait JFT Basic gitu. Ya ini pengalamanku pribadi gitu ya. Dan menurut aku pribadi gitu, kalau misalkan bermanfaat ya alhamdulillah gitu. Jadi ya semoga bermanfaat. Nanti di sini aku bakal bahas tipe soal JFT Basic sama tipsnya. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis. Soalnya aku gemes banget kayak pengen share ini ke kalian. Jadi ya semoga bermanfaat. Oke, sebelumnya mungkin perkenalan JFT Basic-nya dulu ya. JFT Basic itu kan ujian untuk mengukur kemampuan kita dalam berbahasa Jepang, terutama bagi yang mau bekerja ke Jepang kayak gitu. Nah, untuk ujiannya sendiri itu dilaksanakan setiap kayaknya 1 tahun itu 6 kali. Kalian bisa pantau di IG JFT Basic, JF_Basic kalau nggak salah, sama JF Jakarta. Nah, terus apa lagi? Untuk ujian yang akan datang itu bulan Mei Juni, pendaftarannya kayaknya bulan ini, tanggal 25 April kalau nggak salah. Nanti aku cek lagi atau untuk koreksi ya. Kayak gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk yang udah siap untuk mengikuti ujian. Udah, untuk JFT Basic pembukanya kayak gitu mungkin ya. Kalau ada yang mau nambahin bisa tulis di kolom komentar. Untuk yang pertama, sebelum ikut ujian, sebelum daftar, pastinya kita harus belajar bahasa Jepang dong. Nah, di sini kemarin aku belajar bahasa Jepang itu sekitar 4 bulan. Itu sama sensei di kelas gitu. Kebetulan kampus tuh nyediain sarana buat belajar bahasa Jepang di kampus. Dan itu programnya 4 bulan dan aku ikut 4 bulan itu. Nah, sebenarnya bisa 3 bulan sih menurutku, 3 sampai 4 bulan gitu kalau misalkan kalian bisa nambahin jam belajarnya. Soalnya kemarin aku 4 bulan belajarnya itu 1 minggu cuma 5 hari dan 1 harinya itu cuma 4 jam. Sisanya itu ya mandiri gitu, otodidak. Sisanya mandiri. Belajar mandiri. Kalau sama sensei itu cuma 4 jam sehari dan seminggu cuma 5 hari. Jadi kalau kalian mau kencengin lagi bisa 3 bulan ya. Gitu. Tapi pastikan kalian ukur kemampuan diri kalian masing-masing gitu, jangan dipaksakan. Ini cuma saran, oke? Nah, pokoknya di situ kalian belajar bahasa Jepang, terserah mau belajarnya otodidak atau mau ikut les kayak gitu juga nggak apa-apa. Mikir. Untuk belajar bahasa Jepang, kalian bisa belajar otodidak di YouTube atau bisa ikut les kayak aku kemarin gitu. Soalnya kalau otodidak minusnya kan pasti kita kalau bingung kan nanya ke siapa gitu. Kalau misalkan ada sensei gitu, ada guru, kita bisa tanya gitu dan ada yang menjelaskan. Nah, untuk belajar bahasa Jepang sendiri kalian bisa pakai bukunya tuh banyak. Kalian bisa pakai Minani Hongo, terus Marugoto, ada juga Irodori. Nah, kalau Minani Hongo tuh yang begini. Tapi aku punyanya cuma yang Minani Hongo 1, sebenarnya ada Minani Hongo 2 gitu. Ini versi bahasa Indonesia sama bahasa Jepang. Terus ada juga Marugoto. Kemarin aku pakainya yang Marugoto yang ini, yang 3 ini. Tiga-tiganya buat belajar di kelas pakai ini. Soalnya katanya JFT Basic itu banyaknya pakainya yang dari Marugoto. Tapi minusnya Marugoto itu materinya tuh loncat-loncat guys. Ya, loncat-loncat. Untung bukan pocong. Terus kalau Minani Hongo itu lebih tertata materinya. Oh, mungkin nanti aja kalau belajar bahasa Jepang aku bakal bikin videonya sendiri gitu ya, untuk tips belajar. Ini untuk tips ujian dulu. Nah, selama 3 sampai 4 bulan itu kalian pastikan kalian belajar sungguh-sungguh. Kalian catat pola kalimat, kotoba, kata kerja, catat, hafalin, pelajari, pahami, pokoknya maksimal mungkin.
semampu kalian, diukur. Ya kan setiap orang pasti punya cara belajar masing-masingnya. Untuk tips belajar mungkin aku bakal bikin video sendiri kayak gitu. Itu pokoknya selama 3-4 bulan kalian belajar betul-betul buku yang kalian pakai gitu. Kalau aku pakainya Marugoto karena kampus menyediainya Marugoto gitu. Oke, next. Setelah 3 bulan, 3-4 bulan itu kalian belajar dan kalian merasa udah menghabiskan buku itu dan udah matang. Nah, jangan langsung daftar ujian JFT Basic. Ini saranku ya. Itu mau dipakai atau enggak terserah kalian. Kalian siapin 2 minggu sampai 1 bulan itu buat latihan bahasa Jepang gitu. Kemarin aku selama 1 bulan itu latihan dari YouTube-nya Wonder Sensei sama GDIND. Itu ngebantu banget buat latihan Chokai sama Dokai, reading sama listening kayak gitu. Dan kotoba di 1 bulan itu kalian banyakin hafalin kotoba, kata kerja, kanji, dan latihan listening dan reading. Untuk di Wonder Sensei itu kan nanti kalian lihat itu soalnya banyak grammar kayak gitu. Bagian grammar itu hampir nggak ada di soal, jadi mungkin kalian bisa skip bagian itu. Tapi untuk yang kotoba sama reading dan listening kalian bisa pelajari gitu, lumayan buat latihan denger gitu ya, sama baca. Sama kanji itu bener-bener hafalin semuanya, 400 kanji itu, dan kalau misalkan ada kanji-kanji di soal juga diingat-ingat lagi gitu. Oke, next kita masuk ke bayangan soal gitu ya. Di sini aku kasih bayangan aja. Rasanya aku pengen share bagian ini, soalnya kemarin pas ujian aku bener-bener kaget banget. Soalnya itu di luar ekspektasi. Pas latihan kayak gimana, emang sering terjadi kan ya. Pas latihan gimana, pas ujian kayak gimana. Nah, untuk tipe soalnya sendiri, contohnya kalian mungkin bisa lihat di linknya JFT Basic, ada bagian contoh soal. Nanti aku tunjukin di sini. Tipe soalnya kayak gitu, emang contohnya begitu emang ada 4 bar, sebenarnya ada 6 bar. Nah, untuk bar yang pertama itu penjelasan. Ini kalian baca cepet-cepet aja, soalnya waktunya itu cuma 60 menit untuk soal sekitar 50-60 soal. Nah, ada 6 bar pertama penjelasan, ya kalian baca betul-betul. Terus yang kedua itu bar kotoba, kata kerja. Nah, di sini ini termasuk soal yang paling mudah di ujian ini. Soalnya kalau kalian banyak hafal kotoba, kata kerja, kayak gitu, kalian pasti bisa ngerjain ini dengan gampang banget. Soalnya ada 14 soal, sekitar 14 soal. Makanya yang paling dibintangin itu kalian banyakin hafal kotoba. Nah, di sini gampang. Terus yang kedua itu tuh ekspresi. Nah, di sini aku kemarin agak kesulitan di bagian ekspresi karena emang aku selama belajar bahasa Jepang les itu kayaknya hampir nggak nemu di soal itu, aku nggak nemu yang begitu gitu. Tipenya tuh percakapan kayak gitu, terus nanti kalian ya percakapan, menyampaikan ekspresi yang ditunjukkan pada lawan bicara kayak gitu. Nah, di sini juga ya kuncinya hafalin banyak kotoba sih, maka kalian akan paham. Soalnya kemarin aku juga ya jadi raba-raba dari kotoba yang aku hafal, terus aku raba-raba artinya gimana, terus ya udah dijawab gitu, walaupun jadi hasilnya nilainya ya pas-pasan kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Di sini menurutku sulit, jadi kalian bisa cari search di Google gitu, contoh ekspresi gitu, soal ekspresi kalian mungkin bisa tambahi di 1 bulan yang aku bilang tadi buat belajar. Terus yang ketiga Chokai, ini listening. Nah, di sini ini termasuk gampang sih menurutku, soalnya jawabannya itu ada di listeningnya, ada di ada di listening, jawabannya ada di situ. Kalau misalkan kalian hafal kotoba dan paham apa yang dibicarakan kayak gitu. Dan untuk latihannya kalian bisa latihan di Wonder Sensei sama GDIND, itu untuk listening itu membantu banget beneran. Tipe-tipe listeningnya kayak gitu. Terus yang terakhir itu Dokai. Nah, di sini juga termasuk agak sulit. Soalnya kita harus paham reading kan ya, cerita gitu. Harus paham. Jadi kalian harus banyakin hafalin kotoba. Kayaknya emang tips di kali ini yang paling penting adalah hafalin kotoba banyak-banyak sama kanji. Nah, di reading ini banyak kanjinya. Dan kadang ada beberapa kanji yang nggak ada di
kanji Marugoto itu. Jadi kalian di latihan soal itu kalau misalkan nemu kanji baru, kalian ingat-ingat kayak gitu. Nah gitu tipe soalnya menurutku sendiri itu termasuk mudah sebenarnya guys. Jadi kayak soal bahasa Indonesia, cuma bedanya pakai bahasa Jepang kayak gitu. Jadi kalian belajar betul-betul aja sudah kayak gitu. Oke, yang terakhir, ini kesimpulan dari apa yang aku sampaikan panjang lebar yang tadi. Mungkin maaf kalau misalkan cara penyampaianku berbelit gitu ya. Jadi aku mencoba untuk menyimpulkan di sini. Tips yang pertama, pastikan kalian belajar sungguh-sungguh selama 3-4 bulan itu. Kalian belajar betul-betul materinya, di review setiap harinya selama 3-4 bulan itu. Jangan kasih kendor pokoknya. Nah, 1 bulan yang setelah belajar 3-4 bulan itu kalian siapin 2 minggu sampai 1 bulan untuk latihan soal. Menurut aku ini penting sih, karena belajar 3-4 bulan yang belajar dari huruf, terus pola kalimat yang bertahap kayak gitu, sama belajar latihan soal itu beda kan. Jadi aku saranin kalian siapin 2 minggu sampai 1 bulan untuk belajar soal, latihan soal, dan ngapalin kotoba, kata kerja, kanji sebelum daftar ujian gitu. Pokoknya di belajar ini kalian matengin betul-betul lah semaksimal mungkin, tapi jangan dipaksakan ya. Jadi biar kalau misalkan nauzubillahnya gimana kalian nggak ngerasa kecewa yang banget gitu. Jadi berusahalah semaksimal mungkin. Terus tips yang kedua, tentu saja sebelum ujian kalian harus meminta doa orang tua, keluarga, terus teman-teman. Kalian minta doa kalian sendiri juga kayak gitu. Terus yang ketiga, tetap tenang saat ujian. Nah, sebelum ujian pastikan kalian baca petunjuk soalnya. Nanti ada kayak petunjuk soal, ada lembaran petunjuk soal kayak gitu. Terus juga di barnya kan ada 6 bar ya. Oh iya, aku lupa menyampaikan tadi ada 6 bar. Bar yang pertama itu penjelasan. Itu dalam 60 menit itu udah masuk 10 menit pertama itu masuk penjelasan sebenarnya, tapi kalian bisa baca cepet-cepet di bagian itu biar nggak makan banyak waktu. Terus di bar yang kedua, ini bar yang paling penting itu 4 bar yang di tengah ini. Nah, karena bar terakhir itu cuma survei, di bar terakhir kalian bisa sisain 2 menit. Oke, catat ini guys, jangan terkecoh bar terakhir. Jadi kalian fokus di 4 bar ini. Untuk bar yang pertama ini kotoba, kalian bisa percepat di bagian ini. Kalau misalkan kalian udah banyak hafal kotoba, kalian bisa ngerjain dalam waktu 5 menit 14 soal. Jadi waktunya itu bisa dipakai untuk soal yang selanjutnya gitu, terutama di bagian dokai dan chokai yang paling banyak memakan waktu. Jadi kalian harus lihat waktu juga ya, manajemen waktunya digunakan gitu. Itu, dan tetap tenang, jangan panik, kuncinya itu. Soalnya kalau kita panik kan suka ambiar gitu ya, materi-materinya tuh jadi lupa semua gitu. Jadi pastikan kalian tetap tenang. Oke, kayaknya tipsnya itu aja sih. Maaf kalau misalkan berbelit ya, karena aku emang public speakingku mungkin kurang bagus, tapi ya semoga apa yang mau aku sampaikan itu tersampaikan ke kalian semua dan semoga bermanfaat gitu. Kalau misalkan ada yang mau share pengalamannya juga bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe. Gitu aja. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.